Shalom saudaraku dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Saya percaya saudara telah berusaha untuk terus menghafalkan Mazmur 112 dan kita akan menambah perbendaharaan kita untuk menghafal dari Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah janji pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia adalah gembala bagi jiwa kita. Kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran yang berikut. Tuhan gembala agung jiwa kami, berfirmanlah kepada kami lewat renungan yang akan kami renungkan bersama. Kami siap mendengar dan melakukan karena Engkaulah hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tema kita pada hari ini adalah firman-Nya kekal. Firman-Nya kekal artinya Ia ada sepanjang masa. Ada di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Demikianlah diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 119. Tradisi mengatakan bahwa Daud menggunakan Mazmur ini untuk mengajari Salomo anaknya sejak kecil, untuk mengenal abjad dan menulis, serta untuk perkembangan hidup rohani Salomo. Dalam Matius 24 ayat 35, Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita melihat kasus yang dialami oleh Yusuf, anak Yakub, ketika pada akhirnya berhadapan dengan saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir pada waktu ia masih berusia 17 tahun. Kita mau melihat pembuktian dari firman, bahwa firman itu kekal. Nah, setelah melewati beberapa peristiwa, Yusuf dijual, Yusuf menjadi pembantu Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga akhirnya ia dipenjara tanpa dapat kesempatan sedikit pun untuk membela dirinya. Di penjara Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi dan bermula dari teman sepenjaranya. Dan sesuai tafsiran mimpi yang Yusuf berikan, kepala juru minuman raja itu dikembalikan ke dalam posisinya sebagai juru minuman raja di istana Firaun. Nah, ada juru roti Firaun juga yang sama-sama dipenjarakan satu ruangan dengan Yusuf. Ketika mendengar tafsiran mimpi dari temannya, juru minuman ini bagus, ia pun menyampaikan mimpinya karena mereka bermimpi dalam satu malam bersamaan. Lalu Yusuf pun memberikan artinya bahwa dalam 3 hari kemudian kamu akan digantung di sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah kepada mereka berdua sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Yusuf. Juru minuman dikembalikan kepada posisinya sebagai juru minuman Firaun, dan juru roti digantung di tiang gantungan. Nah, Firaun pun akhirnya bermimpi dan tidak ada yang mampu menafsirkannya. Dan juru minuman yang telah pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf teringat akan Yusuf. Bagaimana Yusuf dulu pernah mengartikan mimpinya, dan seperti itulah terjadi. Lalu Yusuf pun dipanggil untuk menghadap Firaun. Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun masa kemakmuran yang luar biasa di Mesir. Dan akan disusul dengan 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan.
Yusuf menganjurkan agar di masa kemakmuran ini Firaun harus mengangkat orang yang cerdik pandai untuk menghimpun hasil-hasil pada masa kemakmuran, untuk memelihara kehidupan rakyat pada masa paceklik nanti di 7 tahun berikutnya. Firaun berkata, sesungguhnya tidak ada orang yang sehebat Yusuf, yang di dalam dirinya ada roh Allah. Maka Yusuf pun diangkat untuk tugas itu. Kedudukannya hanya satu tahap di bawah Firaun. Pada masa seperti inilah saudara-saudara Yusuf datang bersujud di hadapannya untuk membeli gandum. Lalu singkat cerita, akhirnya Yusuf pun menyatakan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah Yusuf yang mereka telah jual 13 tahun lalu. Saudaranya terkejut dan takut bahwa Yusuf akan menyusahkan mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka, saudara-saudara Yusuf dan Yakub, ayahnya, pindah ke Mesir. Total mereka pada waktu itu berjumlah 75 orang dan tinggal di tanah Goshen. Mereka dipelihara dengan baik oleh Yusuf dalam masa paceklik itu. Nah, tiba saatnya ayahnya Yakub meninggal. Mereka semua ketakutan dan mereka datang kepada Yusuf. Kami datang kepadamu untuk menjadi budakmu. Masih ingat mimpi Yusuf dalam waktu dia masih remaja? 11 berkas gandum semuanya tunduk pada berkas gandum Yusuf yang tegak. Lalu tampak juga padanya 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Tercatat dalam Kejadian pasal 37 ayat 6 dan 7 dan ayat 9. Tapi pada waktu itu, saudara mereka, bahkan ayah ibunya tidak percaya akan mimpi Yusuf. Malah saudara-saudaranya mengolok-olok Yusuf dan membencinya, lalu menjualnya. Namun firman Allah itu kekal. Ya. 13 tahun kemudian mimpi itu menjadi nyata. Ketika ayahnya telah meninggal, saudara-saudaranya menyerahkan diri untuk menjadi budak Yusuf. Namun ini yang Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saat diminta untuk bersaksi tentang berkat Tuhan, apa yang sering kita tuturkan? Kita kerap kali menghubungkan kebaikan Tuhan dengan pemberiannya yang baik untuk kita. Misalnya kekayaan, kesehatan, naik jabatan, dan sebagainya. Berkat Tuhan tak selalu identik dengan materi dan hal-hal lain yang kita dapatkan. Ketika doa tak dikabulkan, dan orang yang kita kasihi meninggal, dan doa-doa kita belum dijawab Tuhan seperti yang kita inginkan, kita sering merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kerap kali kita tak menyadari sebenarnya ada berkat dalam kondisi-kondisi yang tampaknya berlawanan dengan angan-angan kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan di situ. Kisah Yusuf awalnya merupakan tragedi. Bayangkan saja, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan sebelumnya ia nyaris dibunuh oleh mereka. Saudara-saudaranya tidak mengasihi Yusuf. Yusuf dibuang, dilupakan, dan disingkirkan. Meskipun demikian, Yusuf tetap merasakan berkat dalam kondisi seperti itu. Ia jalani kehidupan yang sukar itu bersama Tuhan. Semua kejahatan saudara-saudara Yusuf tak membuat Yusuf lupa bahwa Tuhan masih menyertainya. Ingat Mazmur 23? Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Makna penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yusuf mengalami makna penyertaannya. Yusuf merasakan dalam kesukaran itu Tuhan menyertainya. Serta memakai kejadian buruk ini untuk memelihara hidup Yusuf dan plus bangsa Israel pada masa kelaparan. Betapa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Bagaimana respon kita terhadap jawaban tidak dari Tuhan? Masihkah kita memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan atau semakin menjauh darinya? Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas semua kejadian buruk yang menimpa kita. Walaupun sulit dipahami, percayalah ada berkat dalam kondisi tidaknya Tuhan.
Berserahlah penuh kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa apa yang Ia firmankan itu tidak pernah berubah. Itu bersifat kekal dan akan nyata pada waktu yang telah Allah tetapkan. Yusuf menuai mimpinya setelah 13 tahun. Jalanilah hidup setiap hari sesuai firman-Nya. Sebab firman itu kekal. Ia sudah ada di masa lampau. Ia sedang ada bersama kita kini. Dan akan tetap ada seterusnya selama-lamanya. Tangan Tuhan sedang merajut. Dan sedang merenda suatu rencana indah. Di balik setiap kondisi tidak yang kita alami saat ini. Mari terus belajar untuk setia. Dan beriman penuh kepadanya tanpa goyah. Amin. Kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, firman-Mu kekal. Ia sudah ada di masa lalu, sedang ada bersama kami, dan akan terus ada selama-lamanya. Kami aminkan dan kami siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.